Halo Sobat Misteri, jumpa lagi bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri dan sejarah yang ada di Masjid Gede Mataram, Kota Gede, Yogyakarta, yang secara administrasi lokasinya berada di Dusun Sayangan, Jagalan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah, dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya. Kota Gede Yogyakarta merupakan kota yang paling tertua yang ada di Yogyakarta. Kota Gede Yogyakarta ini didirikan oleh Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati sebagai kota pusat pemerintahan dari Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1586 Masehi. Dan sebagai kota pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam, maka di Kota Gede pun tidak hanya terdapat sebuah keraton atau istana Kerajaan Mataram Islam saja, tetapi di Kota Gede pun terdapat sebuah bangunan fasilitas prasarana pendukung pemerintahan yang berupa masjid dan pasar sebagai tempat aktivitas bagi masyarakat. Masjid Gede Mataram Kota Gede ini merupakan bagian dari konsep Catur Gatra Tunggal atau 4 kesatuan, yakni kerajaan, alun-alun, masjid, dan pasar. Masjid Gede Mataram Kota Gede ini dibangun pada tahun 1587 Masehi oleh Raja pertama Kerajaan Mataram Islam, yaitu Panembahan Senopati atau yang biasa dikenal dengan nama Danang Sutawijaya. Konsep desain dari Masjid Gede Mataram Kota Gede Yogyakarta ini dengan memadukan 3 unsur kebudayaan, yakni Hindu, Buddha, dan Islam. Konon, menurut cerita yang ada, proses pembangunan Masjid Gede Mataram Kota Gede ini dahulu banyak sekali dibantu oleh masyarakat yang beragama Hindu dan Buddha yang pernah ditemui oleh Ki Ageng Pemanahan saat beliau bersama Panembahan Senopati hendak hijrah dan tinggal menetap di alas Mentaok. Dahulu, pada saat Ki Ageng Pemanahan dan Danang Sutawijaya hijrah dari Pajang ke alas Mentaok, melewati sebuah wilayah yang sekarang disebut dengan nama daerah Prambanan. Pada saat berada di daerah Prambanan tersebut, Ki Ageng Pemanahan dan Danang Sutawijaya pun bertemu dengan masyarakat Hindu dan Buddha yang ada di daerah tersebut. Dan setelah Ki Ageng Pemanahan dan Danang Sutawijaya berinteraksi dengan masyarakat Hindu dan Buddha yang ada di daerah tersebut, akhirnya mereka pun ikut Ki Ageng Pemanahan dan Danang Sutawijaya untuk hijrah tinggal di alas Mentaok. Ketika Ki Ageng Pemanahan dan Danang Sutawijaya ingin membangun sebuah masjid, maka mereka pun ikut membantu dalam proses pembangunan masjid dengan memadukan 3 unsur kebudayaan yang ada. Salah satu bukti perpaduan 3 unsur kebudayaan tersebut dapat terlihat pada pagar dan pintu masuk Masjid Gede Mataram Kota Gede yang berupa gapura padu raksa yang biasa terdapat
menjadi sebuah bangunan pura tempat peribadatan umat Hindu dan Buddha. Pada proses pembangunan Masjid Gede Mataram Kota Gede ini, umat Islam bertugas untuk membangun masjidnya, sedangkan umat Hindu dan Buddha bertugas untuk membangun pagar dan pintu masuk Masjid Gede Mataram Kota Gede yang berupa bangunan pagar dan gapura padu raksa. Konsep bangunan inilah yang diajarkan oleh Kanjeng Gusti Sunan Kalijaga kepada Ki Ageng Pemenahan bersama Danang Sutawijaya yang sampai sekarang masih dipertahankan. Bentuk pintu masuk gapura padu raksa tersebut banyak yang menyebutnya sebagai rono atau kelir, di mana ketika ada orang hendak memasuki halaman Masjid Gede Mataram Kota Gede harus berbelok ke kanan. Halaman dari Masjid Gede Mataram Kota Gede ini pun masih sangat cukup luas, dan di teras Masjid Gede Mataram Kota Gede ini pun terdapat sebuah kolam ikan yang mengelilingi Masjid Gede Mataram Kota Gede Yogyakarta. Konon pada zaman dahulu, kolam atau parit ini berfungsi sebagai tempat untuk mensucikan diri atau berwudu saat akan menjalankan ibadah sholat di Masjid Gede Mataram Kota Gede Yogyakarta. Di Masjid Gede Mataram Kota Gede pun terdapat sebuah prasasti yang menyebutkan bahwa Masjid Gede Mataram Kota Gede ini telah mengalami sebuah renovasi pembangunan masjid secara 2 tahap. Tahap yang pertama dibangun pada masa pemerintahan Sultan Agung yang telah merenovasi bangunan inti dari Masjid Gede Mataram Kota Gede dengan lingkup skala ukuran kecil sehingga pada waktu itu biasa disebut dengan nama langgar. Sedangkan pada tahap yang kedua dibangun atau direnovasi oleh Raja Kasunanan Surakarta Pakubuwono ke-10. Perbedaan dari bangunan yang direnovasi oleh Sultan Agung dan Pakubuwono ke-10 terdapat pada bangunan tiang yang ada di Masjid Gede Mataram Kota Gede. Pada saat direnovasi oleh Sultan Agung, tiang Masjid Gede Mataram Kota Gede ini berbahan dari kayu. Sedangkan pada saat direnovasi oleh Pakubuwono ke-10, tiang dari Masjid Gede Mataram Kota Gede ini berbahan dari besi. Masjid Gede Mataram Kota Gede Yogyakarta ini sampai sekarang masih aktif dipergunakan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan keagamaan. Bangunan Masjid Gede Mataram Kota Gede ini merupakan bentuk toleransi perpaduan 3 unsur dari kebudayaan. Ciri khas dari bangunan Hindu dan Buddha dapat terlihat dari bangunan pagar dan bangunan pintu masuk gapura padu raksa. Sedangkan pada bangunan inti dari Masjid Gede Mataram Kota Gede ini sendiri berbentuk bangunan limasan Jawa dengan ciri pada atap masjid berbentuk limasan yang terdiri dari 2 ruangan, yaitu ruang inti masjid dan serambi masjid. Selain itu, keistimewaan dari Masjid Gede Mataram ini adalah di bagian serambi masjid terdapat sebuah beduk tua yang merupakan sebuah hadiah dari Nyai Pringgit yang sampai sekarang masih digunakan sebagai penanda waktunya sholat. Di bagian inti dari Masjid Gede Mataram Kota Gede ini pun terdapat sebuah mimbar yang merupakan sebuah hadiah dari Sultan Palembang kepada Sultan Agung pada masa itu.
Marilah kita jaga warisan budaya dan sejarah leluhur ini agar kedepannya Masjid Gede Mataram Kota Gede Yogyakarta ini bisa tetap lestari dan memberikan manfaat bagi warga sekitar, serta bisa menjadi salah satu bukti dari sejarah peradaban bangsa ini. Karena sebuah bangsa yang besar tidak akan pernah bisa lepas dari sejarah dan budaya yang ada. Demikianlah kisah jejak misteri sejarah dan budaya yang ada di Masjid Gede Mataram Kota Gede Yogyakarta ini. Jangan lupa, jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.